warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai tentang permintaan dan penawaran harga dalam ekonomi Islam. Kenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Hidayah sebagai pemateri 1. Dan perkenalkan, nama saya Gunawan Fatriani sebagai pemateri 2. Pengertian berupa permintaan dan penawaran dan dalam Islam. Permintaan adalah grafik atau representasi visual dari hubungan antara harga suatu barang atau jasa dan jumlah yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Biasanya berupa permintaan memiliki slope kecerunan yang negatif, artinya semakin tinggi harga semakin sedikit jumlah yang diminta dan sebaliknya. Berupa penawaran, sedangkan berupa penawaran adalah grafik atau representasi visual dari hubungan antara harga atau barang atau jasa dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga. Berupa penawaran cenderung memiliki slope yang positif, yang berarti semakin tinggi harga semakin banyak jumlah yang ditawarkan dan sebaliknya. Konsep permintaan agregat dapat dijelaskan dalam kerangka ekonomi Islam dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang mendasari aktivitas ekonomi. Beberapa prinsip utama dalam ekonomi Islam yang dapat mempengaruhi berupa permintaan agregat meliputi keadilan dan distribusi. Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah keadilan dan distribusi. Distribusi pendapatan memenuhi permintaan agregat. Ketika distribusi pendapatan lebih merata, konsumen memiliki lebih banyak daya beli yang dapat menghasilkan peningkatan permintaan agregat. Pengindaran riba dalam konteks permintaan agregat hal ini dapat berdampak pada perilaku konsumen dan investor. Pengindaran riba dapat mendorong investasi yang lebih produktif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan keadilan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dalam berupa permintaan agregat mungkin dipandu oleh prinsip Islam, termasuk persediaan layanan sosial, kebijakan pajak yang adil, dan peran pasar untuk mencegah ketidakadilan. Pembaruan kebutuhan dasar. Masyarakat menjadi prioritas dalam ekonomi Islam. Dengan memastikan keadilan distribusi, konsep permintaan agregat dalam ekonomi Islam dapat mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Konsep penawaran agregat. Konsep berupa penawaran agregat supply cost mencerminkan bagaimana jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam perekonomian dipenuhi oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Beberapa faktor dan konsep yang mempengaruhi berupa penawaran agregat dalam ekonomi Islam termasuk keadilan dan transparansi. Ekonomi memainkan peran penting. Produsen diharapkan untuk berperilaku adil dan transparan dalam bisnis mereka, dan ini dapat mempengaruhi sejauh mana mereka bersedia menawarkan barang dan jasa pada berbagai tingkat harga. Kelestarian ekonomi Islam mendorong keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Berupa penawaran agregat dalam Islam akan menunjukkan perhatian terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini berarti pengembangan teknologi dan praktik produksi yang ramah lingkungan serta berkelanjutan. Prinsip-prinsip etika Islam harus menjadi pertimbangan utama dalam keputusan produksi dan penawaran barang dan jasa. Produsen diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari kegiatan ekonomi mereka. Berupa penawaran agregat dalam ekonomi Islam mungkin dipengaruhi oleh prioritas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Prinsip ekonomi Islam menekankan pentingnya memastikan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan umum. Faktor berupa permintaan. Yang pertama, pengeluaran sesuai dengan syariah. Konsumen diharapkan untuk melakukan pengeluaran sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk pengeluaran dari barang dan jasa yang diharapkan. Kedua, dari zakat dan infak. Pemberlakuan zakat dan infak dapat meningkatkan pengeluaran konsumen karena zakat adalah kewajiban memberikan sebagian pendapat kepada yang membutuhkan, dan infak adalah sumbangan kepada. Oke, baik. Saya akan melanjutkan selanjutnya. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap keadilan sosial. Kepatuhan terhadap keadilan sosial itu adalah kebijakan yang mendukung distribusi,
Pendapatan yang lebih adil dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Yang keempat adalah pendidikan dan keterampilan. Peningkatan pendidikan dapat berkontribusi pada meningkatnya daya beli dan permintaan. Selanjutnya, faktor penawaran. Yang pertama adalah pengembangan ekonomi berkelanjutan. Adalah mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya tahan, sehingga produsen diharapkan untuk mempertimbangkan daya lingkungan dalam kegiatan produksi mereka. Yang kedua adalah investasi sesuai prinsip syariah. Adalah penawaran agregat dapat dipengaruhi oleh jenis investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk bisnis yang menghasilkan keuntungan secara adil. Yang ketiga, kepatuhan terhadap prinsip syariah. Produsen diharapkan untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk menghindari praktik riba dan perjudian. Yang keempat adalah ketahanan terhadap volatilitas pasar. Produsen diharapkan untuk mempertimbangkan ketahanan dan kestabilan produksi mereka untuk menghadapi volatilitas pasar dengan lebih baik. Selanjutnya, keseimbangan kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama adalah stabilitas ekonomi. Adalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat menciptakan stabilitas ekonomi. Ini dapat membantu mencegah fluktuasi ekonomi yang ekstrim dan mengurangi tekanan inflasi dan deflasi. Yang kedua adalah keseimbangan harga dan kuantitas. Adalah keseimbangan mencakup keseimbangan antara tingkat harga dan jumlah output yang dihasilkan dalam perekonomian pada tingkat harga ini. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah keseimbangan kurva permintaan dan penawaran agregat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat adalah keseimbangan eksternal. Adalah keseimbangan juga mencakup keseimbangan dalam neraca perdagangan dan posisi eksternal suatu negara. Yang kelima adalah pertimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Keseimbangan kurva permintaan dan penawaran agregat yang optimal seharusnya dapat mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Yang keenam adalah peran pemerintah dan kebijakan ekonomi. Adalah pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan keseimbangan kurva permintaan dan penawaran agregat. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, fleksibilitas dan anjuran ekonomi Islam. Adalah dalam konteks ekonomi Islam, keseimbangan harus mencerminkan nilai-nilai syariah dan prinsip-prinsip keadilan. Dan ekonomi Islam mendorong fleksibilitas dan berkelanjutan untuk mencapai keseimbangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, analisis kurva permintaan dan penawaran agregat. Yang pertama adalah berkelanjutan ekonomi. Analisis terhadap kurva permintaan dan penawaran agregat dalam ekonomi Islam menyoroti berkelanjutan ekonomi sebagai tujuan utama. Hal ini mencakup berkelanjutan sosial, ekologis, dan ekonomis. Yang selanjutnya, yang kedua adalah keseimbangan kesejahteraan. Analisis ini juga menekankan penyampaian keseimbangan kesejahteraan di masyarakat, di mana distribusi pendapatan adil, berkelanjutan, dan keadilan menjadi aspek penting. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini penerapan prinsip-prinsip Islam di dalam kurva permintaan dan penawaran agregat dapat memberdayakan masyarakat dan memberikan solusi
ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Lalu yang terakhir adalah pengembangan sosial ekonomi. Pemerintah dan pelaku ekonomi diharapkan bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan dan praktik-praktik yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sekian dari kami.